Ini saya baru dapat kiriman dari Woben. Ini Woben Bike Light untuk sepeda memang tipenya. Ini tipenya B2. Lihat dulu ini. Woben B2. B2. Lumayan oke sih, ini dapat lampunya. Ini dapat bike tail, ini lampu belakang kayaknya. USB-C charging pakai USB-C, user manual sama. Nah, ini buat ini ya. Tuh. Nah ini tadi saya udah lepas baterainya. Saya dikasih baterai 18650. Ini tapi kayaknya belum ada isinya ya. Jadi kita ganti dulu baterainya. Jadi ini dikasih 1850, dikasih selongsong dia jadi bisa kayak 21700. Ini yang dikasih 2600 mili ampere. Saya ada yang Nightcore 5000 mili ampere 21700 kita pakai. Cepat sekali untuk nyalain. Naikin, mau ke klep klip ini 2 kali. Cukup terang sih. Ini bisa sampai 1300 lumens. Tapi biasanya 1300 lumens paling cuman 3 menit atau 5 menit. Jatuhnya paling jadi nanti 600 lumens yang sustainable ya. Nanti kita coba satu normal, pencet lagi mati. Jadi ini bisa pakai 18650, bisa pakai juga 21700. Kita lepas ini. Besok kita tes. Sejauh ini oke sih. Saya beli sekitar tadi promo 300 ya, kurang dari 300.000. Tapi versi baterai yang dikasih yang 1850 lebih murah. Kalau yang 21700 kayaknya sekitar 400 sampai 500. Jadi menurut saya nggak terlalu worth it beli. Saya beli yang 1850. Baterai gedenya saya udah punya 21700. Lumayan oke sih. Dekat sekali untuk ini. Nyalain, kemudian ganti-ganti mode. Ada 4. Kalau mau kelap-kelip, klik 2 kali dulu, itu jadi paling terang. Klik 2 kali lagi, kelap-kelip. Jangan lama mati. Woben B2. Nanti kita coba di real life test ya pakai sepeda. Kita pakai bike mountnya. Sayangnya dia belum ada bike mount yang buat GoPro ya di bawah dudukan Garmin. Saya biasa pakai itu ya. Ini belum ada. Kalau Phoenix yang saya punya atau Cat Eye itu udah ada, tapi ini dia belum ada. Dia masih model clamp. Dia masih belum punya. Mungkin kedepannya mudah-mudahan kalau ada itu bisa lebih baik. Center ini bike lainnya Woben B2. Dia cuma dikasih clamp ini, clamp yang saya nggak sarankan ya. Jadi clampnya sebenarnya pakai ini sampai bunyi, terus dia bisa di lock ini ya. Terus pakainya adalah di handlebar seperti ini. Nah tapi saya tidak menyarankan karena sekali saya coba pakai dan itu rada flimsy, jadi saya nggak menyarankan kecuali kalau cuma pakai buat santai-santai aja. Ini nggak ada dianya yang biasa kemarin saya pakai buat Phoenix ataupun Cat Eye, itu belum nggak ada. Dia belum ada, belum buat. Jadi itu juga nggak ada yang sama juga proprietary mountnya. Jadi akhirnya saya beli ini nih untuk terpisah universal untuk light. Dipasang ini dia pakai holder center universal. Ini harganya sekitar 20-30 ribu lah kalau beli di marketplace. Kita nunggu, mudah-mudahan Woben itu bisa mengeluarkan mount yang macam Phoenix atau Cat Eye proprietary mereka. Kalau ada itu lebih oke. Dia pasangnya gini nih, taruh gini terus kita pakai karet. Sebenarnya ini nggak ideal ya, tapi sementara kita pakai ini. Nah ini Woben B2 pakai mounting universal.
Di sini kita coba untuk goes malam seperti apa, dan nanti kita lihat perbandingan dengan apa yang saya coba tes kemarin yang Phoenix dan Center to Wild. Ya, maksimumnya itu 1300 lumens. Tapi kalau kita pakai full 1300 lumens itu cuma tahan semenit, habis itu langsung turun jadi 600 lumens. Nah, Wuben B2 ini punya 3 mode utama. Ini saya sekarang lagi pakai mode di middle, di 400 lumens. Yang menurut saya bare minimum ya, minimal untuk kalau kita mau night ride di race multi base macam Bentang Jawa, agar kita bisa lihat jelas jalan di depan kita. Di bawah itu kayak macam ini 200 lumens kurang karena kita kalah sama lampu depan tuh. Ini yang ngedip-ngedip gak jelas nih, banyak banget kalau lagi race. Nah, kita pakai yang 400. Ini 200, 400, ini 1000. Nah, 1000 cuma tahan sekitar 3 menit. Karena dia nanti ada masalah overheat, dia akan turunkan lumensnya menjadi 400. Nah, kalau 1000 itu oke lah kalau buat turunan dengan yang lebih teknikal, kita perlu lihat lebih jelas, kita bisa pakai 1000 macam ini. Kita klik 2 kali lagi nih, itu lebih terang lagi. Nggak kelihatan ngaruh ya, tapi ini lebih terang 1300. 1300 lumens cuma tahan semenit, habis itu dia turun jadi 600 lumens. Nah, kenapa saya sebut 400 lumens ini yang kepake buat ultra ride? Karena ketika kita ubah jadi 400 ini dia cukup mumpuni, kelihatan kan, kelihatan jalan depan kita, dan dia tahan cukup lama, sekitar 7 jam lah. Speknya bilang sih 8 jam ya, dengan pakai baterai 4800 mAh. Nah, saya pakai 5000, mungkin kira-kira tahan sekitar 7 jam dengan kondisi real, bukan kondisi ideal. Kondisi ideal ya dengan kondisi real mungkin sekitar 7 jam. Ada doggy tadi mau coba-coba ngejar, nggak tahu dia. Nah, kalau klik 2 kali dia langsung ke turbo, langsung ke mode 1300. Yang tahan cuma semenit, habis itu dia jadi 600 lumens. Klik 2 kali lagi, dia mode flash, lap clip. Kita klik 2 kali lagi, dia mode Morse. Ini rada unik ya. Ini berguna kalau kita perlu keadaan darurat, nggak ada sinyal, perlu bantuan dari kejauhan, mungkin di hutan gitu. Nah, kode Morse SOS ini sudah terprogram di lampu Wuben B2 ini. Cukup oke lah. Kita sekali lagi balik mode normal. Kita pakai mode 400 saja. Cukup oke lah. Ini center ini untuk harga di bawah 300.000 dengan promo. Nah, promo mungkin sekitar 300.000 pas. Nah, ini lampu yang saya pakai. Satu lagi, saya matikan dulu ya.
Ini lampu yang lebih halus nih. Ini Too Wild. Saya pakai di 400 juga. Nah, karena dia pakai baterai 18650 yang ampere lebih kecil, saya pakai 3000 mAh. Itu cuma tahan di 400 lumen sekitar 3,5 jam lah. 3 jam lah. Makanya itu saya bawa baterai 2 atau 3 biji waktu itu di Bintang Jawa. Itu gue semalaman. Tapi cukup oke, ada indikatornya. Ya, lumayan saya cukup 400. Kalau 1000 seperti ini, tapi dia nggak tahan lama, paling cuma 1,5 jam ya. Jadi, dan saya nggak perlu amat, kecuali pas turunan saya blast kayak gini nih. Karena ketika turunan kita perlu lebih detail. Matikan aja ya. Saya ganti U-band lagi. U-band 400. Nah, bedanya tadi kalau lampu yang Too Wild dia lebih nyebar ya. Tapi jadi kelihatannya nggak terlalu terang. Tapi kalau U-band dia lebih bulat nih, lebih senternya lebih terang. Dia cocok buat road macam seperti ini untuk bersepeda di jalan aspal. Kalau untuk MTB, jalan gravel malam-malam kayak kurang cocok. Dia butuh lampu yang lebih merata, yang lebih terang, lumennya lebih besar. Untuk U-band B2, saya belum tes sih di multi event. Untuk jadi lampu utama mungkin belum ya. Tapi untuk goes minggat 1-2 hari bisa lah ini. Build-nya juga oke. Kelihatan rada berat ya, nggak murahan gitu. Cukup oke lah dengan harga 300.000. Ini cuman mountingnya aja. Dia cuma ngasih yang clamp. Saya tanya apakah ada mounting yang untuk interface GoPro, belum ada. Nah, itu sayangnya di situ. Di sini saya masih pakai clamping universal. Sorry, bukan clamping universal. Untuk interface GoPro di sini bawah, tapi pakai model jepit karet. Yang nggak ideal ya, karena kalau multi days ride gitu ya, untuk race lah atau untuk adventure, kita touring, kita pasti kena hujan dan panas ya, terik matahari. Nah, karet lama-lama getas tuh. Kalau getas ya nggak bisa dipakai, kecuali kita bawa spare cadangan. Nah, di situ nggak ideal. Mudah-mudahan nanti U-band bisa bikin mounting yang untuk interface GoPro. Kalau itu ada, itu lebih ideal. Oke. Itu dulu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan, ini saya pakai yang 1000 nih, 1000 lumens. Kalau ada pertanyaan ataupun teman-teman yang udah pernah pakai atau merek lampu lain yang bisa direkomend, saya tinggalkan di kolom komentar. Yang penting sih kalau buat long ride bisa ganti baterai itu enak banget. Bisa ganti baterai sangat ideal karena kita bisa bawa baterai cadangan. Nah, ini jitters nih, jadi ada getar karena kita pakai clampnya itu clamp yang model karet, dia nggak stabil. Ya, kalau ada yang bisa kasih rekomendasi yang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.